Nah, Pak Kades, ini ada satu pertanyaan yang buat saya menggelitik sebetulnya, Mas. Sendiri, Pak? Berdua. Oh, berdua. Terus ngopi, Chan? Ngopi atau ngopi? Nampak rumah pertama sudah mulai dibangun rangkanya dan langsung biasa disaksikan oleh Pak Kades dan Pak RW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Tukang Oli Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat selalu, berkah dan melimpah rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke Kampung Kadem, teman-teman. KWH sudah dipasang ya teman-teman. Di video saya yang lalu KWH-nya sudah dipasang. Memang masih ada beberapa rumah yang belum selesai, dan termasuk sekarang mulai dibangun juga teman-teman yang alokasi dari kabupaten ya, dari Pak Bupati Sukabumi, sudah mulai dibangun hari ini ya, mulai dibangun hari ini. Dan menurut rencana sih, menurut informasi yang saya terima, bahwa di kapling yang kosong kemarin itu seharusnya memang ada 8 unit ya yang dibangun di situ, tapi ada 2 orang penerima manfaat lebih memilih untuk dibangunkan di tempatnya masing-masing gitu teman-teman, di luar Kampung Kadem ini. Jadi mereka bersikeras tidak mau masuk ke kampung ini, dibangunkan rumahnya di sini maksudnya gitu ya teman-teman. Jadi dari pihak panitia memang karena mereka sudah terdata untuk menerima manfaat, menerima bantuan dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, dari desa, ya akhirnya dibangunkanlah di tanahnya masing-masing teman-teman ya. Nah, bagaimana kondisi Kampung Kadem sekarang teman-teman hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Kita sama-sama ikuti di video berikut ini. Oke teman-teman, alhamdulillah di sini kapling yang kosong sudah mulai terisi teman-teman, sudah mulai terisi. Jadi menurut informasi bahwa ini sebetulnya tadinya 8 unit lagi, tapi ternyata ada perubahan, tuh yang penerima manfaat dari donasi rumah yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat serta Bupati Sukabumi dan Desa Mekarsari teman-teman. Ada beberapa calon penerima yang tidak mau pindah ke sini, tapi mereka punya lahan sendiri dan rumahnya didirikan di lahan masing-masing. Jadi dari tadinya 8 rumah di sini, yang 5 dari Bupati Sukabumi dan 3 dari desa, ternyata ada 2 lokal yang dibangun di tanahnya masing-masing teman-teman. Jadi di sini nanti totalnya 6 unit yang dibangun lagi. Jadi 3 dari kabupaten dan 3 dari desa teman-teman. Dan sekarang sudah mulai dibangun, alhamdulillah. Sudah mulai berdiri rangka-rangkanya. Di sini bahan-bahannya juga sudah ditambahkan di sini teman-teman. Bahan-bahannya sudah mulai datang lagi. Nah, gitu. Jadi Kampung Kadem ini mudah-mudahan segera diresmikan ya, segera selesai. Perkiraan saya sih mungkin ini nggak nyampe 1 bulan ini sudah selesai semua, dan akan segera diresmikan ya teman-teman. Dan menurut informasi bahwa beberapa hari ke depan itu nanti akan ada kunjungan dari Bupati Sukabumi ya teman-teman. Dan ini tampak beberapa pekerja sedang istirahat. Pak lagi istirahat Pak. Bagian yang sebelah mana sekarang Pak? Bagian yang dari Pak Bupati ya. Nah, ini berapa rumah Pak di sini Pak? 5 dari kabupaten, 5. Tapi yang 2 katanya di luar kampung ini ya Pak ya. Nah, jadi di sini katanya sih 6 ya jadinya tuh. 2 di luar, 3 dari kabupaten dan 3 dari desa ya. Nah, kebagian berapa unit sekarang Pak? Baru 1. Ya, Nah, baru ada 3 unit. baru 3 unit. Ya, Jadi pengerjaannya kira-kira berapa lama nih Pak? ya kurang lebih Setengah bulan untuk 1 unit. ya, Nah, untuk 1 unit setengah bulan beres ya. ya, Jadi nanti biar segera diresmikan ya Pak ya. ya, Nah, nanti ketemu KDM lagi. ya, Ya, Bapak-bapak lagi istirahat ya sekarang ya. ya. Iya.
Ya ngopi dulu Pak. Tuh ngopinya ambil aja di warung Pak. Iya. Nah, di warung kalau nggak ada kopi mah nanti saya yang bayar nggak apa-apa. Nah, Makasih banyak. jadi kalau jalan ini udah mulai dirapin juga ya Pak? Udah Udah mulai dirapin ya. Di selokannya udah dibetulin. Selokannya dibetulin gitu ya. Mudah-mudahan cepat selesainya Pak ya. Gitu biar nanti kita sama-sama ketemu KDM. Nanti ada Pak Bupati juga katanya kesini ya Pak ya, Iya. mengontrol. Ya silakan dilanjut Bapak-bapak istirahatnya. Oke teman-teman, nah ini udah mulai rapi nih jalannya nih teman-teman ya. Nanti buat drainase nih, yang nanyain drainase kemarin kenapa nggak ada drainase nih, udah ada nih. Nah ini untuk drainase nih. Ini 50 cm di sini, nanti ini 50 cm di sini nanti nih teman-teman. Ya, ini sudah mulai dirapiin jalannya nih. Tuh, udah mulai dirapiin jalannya. Dan ini sudah hampir selesai ya rumah-rumah yang di sini teman-teman. Yang kemarin ada 4 unit, ini tinggal 2 unit lagi yang belum kelar nih. Ini sudah tinggal finishing nih, tinggal finishing, dan finishingnya finishing halus nih teman-teman. Udah tinggal dipelitur, pintu-pintunya sudah terpasang semua, jendela sudah, lantai sudah terpasang, nih tinggal dipelitur teman-teman. Nah ini nih, nah ini udah selesai nih, tinggal dirapin. Nah jadi untuk yang agak tinggi ditambahin kayak gini nih teman-teman. Ini oleh penghuni ya, oleh penghuni ditambahin penahan tanah seperti ini biar nggak longsor tuh, ditambahin dengan pagar bambu kayak gini nih tuh. Jadi untuk rumahnya yang agak tinggi, karena tembok penahan tanahnya memang sudah terukur seperti itu segitu. Nah ini masih agak tinggi, jadi ditambahin teman-teman tuh, tambahin penahan dari bambu. Nah nanti dirapiin ini nih, jadi ditanemin pohon-pohonan gitu biar agak rapi ya teman-teman ya, biar jadi bagus kelihatannya. Jadi biar tanahnya nggak longsor dan nanti terlihatnya cantik, jadi nanti di pinggiran itu harus ditanemin tanaman hijau nih. Nah tapi entahlah nanti dipasangnya tanaman apa. Kalau menurut saya sih lebih baik tanamin apotek hidup ya, kayak serai gitu, kayak gitu ya. Jadi nanti mana tahu gitu kan, ini bisa penghasil minyak atsiri ya. Kalau ini semua ditanemin serai nih di sini nih, serai semua gitu. Dan ada yang diajarin cara mengolahnya menjadi minyak atsiri. Saya yakin ini bisa produktif nih. Nah, dan ini masih ada kapling yang kosong. Sebetulnya sih saya nggak tahu nanti peruntukannya seperti apa nih. Kalau yang ini belum dapat informasi teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan aja kalau misalkan memang semuanya menanam sirih hitam ya di sini ya, ini bisa digunakan untuk lahan penanaman sirih hitam, dan digunakan juga di tempat ini untuk menghasilkan minyak atsiri ya teman-teman ya, minyak sirih gitu. Ini lumayan nih, lahannya lumayan gede juga nih, lahan kosongnya buat tanam serai ini. Nah ini ada rumah Pak Dimyati nih, nomor 6 nih. Nah, ini belum beres, lagi masang lantai hari ini, lagi masang lantai. Atap sudah selesai, itu atap, plafon sudah semuanya dipasang seng untuk penahan bocor tuh teman-teman. Nah, ini apa namanya, kanopinya sudah. Nah ini sekarang lagi masang lantai ya Bapak ya. Bapak sendiri Pak? Berdua. Oh berdua. Terus ngopi Chan? Ngopi atau ngopi? Sanes. Nih lagi masang lantai Bapak nih. 2 hari lagi beres ya Pak ya. Nih tuh. Wih, sehat. Alhamdulillah. Tuh, ini lagi ngaci. Iya. Tuh, lagi ngaci nih. Finishing lah. Tuh, finishing. Lagi finishing. 2 hari beres, nah 2 hari beres ya. Ah, beres 2 hari nih gitu. Tapi KWH-nya mah sudah dipasang ya? Ya, udah. Tuh, sudah dipasang. Sudah dipasang. Kalian. Tuh. Finishing. Teman-teman, sebetulnya kalau semuanya sudah siap, sudah diserut nih kayak gini nih kayu-kayunya teman-teman, sudah diserut, sudah dirapiin, pemasangan lantai mah cepet tuh, soalnya memang rangkanya sudah ada tuh, dan ini
apa namanya, kayu-kayunya sudah rapi, tinggal dipaku cepet sih pemasangan lantai itu. Masang lantai mas sehari juga beres ya Pak ya? Beres. Oh beres sehari juga kalau udah diserut semua mah kayunya. Bagaimana juga. Mm-mm. Asal udah diserut mah cepet ya masang lantai mah. Kalau yang ini sebenarnya udah beres teman-teman ya. Jadi tinggal nunggu engsel nih teman-teman. Kalau jendela sama pintunya mah udah ada nih. Tinggal pemasangan jendela sama pintu ya. Nah, tinggal nunggu engselnya belum datang nih. Tuh, ini lantai sudah selesai. Tuh. Ini sudah selesai nih. Gitu. Tinggal tuh jendela-jendelanya mah udah ada, pintu sudah ada. Tinggal nunggu engselnya nih, engselnya belum datang teman-teman. Enjoy saya hari ini. Nah jadi kalau menurut informasi dari salah satu pekerja sih teman-teman, memang apa ya namanya tuh, nanti untuk apa namanya, kalau jalan ini baru sampai pengerasan ya, nanti dikerasin jalannya. Jadi nanti setelah ini semua rumah ini selesai semua, nanti pengerasan jalan dulu. Nah habis pengerasan jalan, nah nanti katanya diresmiin sama Pak Gubernur nih gitu, langsung tuh nonton rapi pengertiannya tuh udah sampai atasnya. Jadi tinggal ini dua rumah ini yang sedang diselesaikan sekarang, ini tinggal masang pintu dan jendela, ini tinggal nunggu engselnya. Kalau ini sedang masang lantai hari ini teman-teman, hari ini sedang masang lantai. Jadi kenapa tidak melibatkan warga yang calon penerima gitu ya? Ada satu pertanyaan yang mampir ke komentar saya itu kemarin, kenapa warga di sini atau penerima dari rumah ini tidak apa namanya, tidak ikut membantu. Nah jadi kalau menurut keterangan dari salah satu pekerja gitu ya teman-teman, jadi kalau misalnya dibantuin sama penerima itu nantinya akan banyak permintaan di luar spek teman-teman. Jadi kenapa dari awal pengerjaan kampung KDM ini diterapkan dengan sistem borongan, jadi semua spek yang sudah disepakati itu tidak keluar dari situ teman-teman. Maksudnya Pak Kades dan kawan-kawan juga berusaha sangat keras untuk mewujudkan bagaimana kampung ini bisa terwujud dengan bagus teman-teman, dengan segala sarana prasarananya yang memang mungkin akan terbatas, tapi memang ya seperti inilah yang bisa dimaksimalkan teman-teman gitu kan. Jadi apa namanya, tembok penahan tanah ini bisa dibangunkan, jalan bisa pengerasan gitu teman-teman ya gitu, listrik bisa terpasang, itu kan sebetulnya mah hal-hal yang di luar perencanaan tadinya, tapi ini masih bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga bisa terwujud menjadi kampung yang siap huni gitu teman nantinya. Salut saya buat pelaksana proyek ini teman-teman gitu, bisa membuat apa namanya, perumahan seperti ini dengan budget yang minimalis, tapi hasilnya tidak minimalis, ini hasilnya bagus. Bahan-bahan yang digunakan bagus teman-teman, bahan-bahan meskipun saya tidak terlalu paham bangunan, tapi kayu-kayu yang digunakan di sini tua teman-teman, dan bahannya bagus, kualitas bilik, kualitas kusen bagus semua. Dan ini juga teman-teman mungkin bisa lihat ya, tembok penahan tanah di sini ini warnanya abu-abu teman-teman adukannya, berarti kan campuran semen dan campuran pasirnya tidak main-main teman-teman. Karena kalau misalkan kita lihat biasanya kalau campuran adukannya tidak bagus itu coklat teman-teman, ininya nih, ini abu-abu sampai kayak gini, berarti semennya banyak. Jadi kualitas tembok penahan tanah yang sendiri nggak main-main teman-teman.
ini insya Allah aman lah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang meragukan kualitas bangunan, ya buang jauh-jauh lah teman-teman pikiran bahwa bangunan ini akan begini begitu, akan begini begitu. Saya sangat respect dengan mereka yang bekerja untuk mendirikan kampung KDM ini teman-teman, karena dari mulai bahan perencanaan dan pemaksimalan aset, pemaksimalan anggaran tuh benar-benar masuk semua ke kampung ini teman-teman gitu. Termasuk sumber air juga sudah dipikirkan oleh Pak Kadis dan teman-teman di sini, karena sumber air jauh teman-teman. Untuk membuat sumur di sini tidak memungkinkan karena di sini pasti dalam banget gitu ya. Jadi sumber air diambil jauh dan itu sudah dipikirkan sebelumnya. Nanti dibuatkan bak penampungan di salah satu rumah warga teman-teman, dan kemudian baru dialirkan ke kampung KDM ini teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, saya sudah kembali bertemu dengan Pak Kades Genjet ini, Pak Kades yang luar biasa menurut saya. Saya nggak tahu Pak Kades pemikirannya seperti apa nih, dari anggaran yang minim bisa sampai jadi kampung KDM yang semegah ini nih. Saya kadang-kadang nggak kepikiran, tapi Pak Kades ini luar biasa lah. Pokoknya mah saya angkat jempol Pak Kades ya. Nah Pak Kades, ini ada satu pertanyaan yang buat saya menggelitik sebetulnya Mas. Bukan hal besar, tapi mungkin ada orang yang penasaran gitu ya. Ya kita juga sama-sama tahu ya, untuk Pak Gubernur sekarang ini ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Tapi pertanyaan ini anggaplah bukan arah ke situ, tapi lebih mempertanyakan keadaan yang terjadi di wilayah lokasi ini ya Pak Kades. Ini pertanyaannya kurang lebih begini, kenapa warga sekitar yang menjadi penerima bantuan rumah ini tidak diikut sertakan dalam pembangunan kampung KDM ini Pak Kades? Nah itu Pak Kades barangkali bisa menjelaskan ya Pak Kades ya. Jadi memang pertanyaannya bagus Kang ya, karena memang di Lemur harusnya memang gotong royong itu tinggi. Tapi memang kita mempertimbangkan, andaikan terlalu banyak kepala ataupun yang si penerima dilibatkan di sini, nanti terlalu banyak keinginan. Sedangkan yang kita kejar itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Betul. Makanya kalau dari konsep awal sampai jadi itu mereka tidak dilibatkan, hanya menerima kunci saja sesuai dengan arahan. Tapi memang untuk skala pasumnya kayak jalan kemarin hari Jumat, udah beberapa Jumat itu terus-terusan dibaktikan. Jadi warga sekitar atau warga penerima manfaatnya juga ikut terlibat juga dalam pembangunan ini. Tapi tidak secara langsung terjun, karena ya seperti itu. Rata-ratanya kalau mereka diikut sertakan di pembangunannya, malah munculnya bukan kebutuhan tapi keinginan. Betul. Akhirnya jadi kemana-mana lah gitu. Jadi takutnya nanti memang bisa molor ya pembangunannya Pak Kades ya. Betul. Ya, nah teman-teman, nah jadi berarti Pak Kades mungkin kalau bahasa sederhana saya tuh, untuk hal-hal yang detail memang masyarakat penerima tidak diikut sertakan ya, tapi untuk pekerjaan yang global seperti misalkan pengerasan jalan mungkin nanti juga dilibatkan ya Pak Kades ya. Kita bakti sudah mulai bakti beres-beres tempat, karena memang kita juga pengennya ini minggu depan ini sudah katanya sih Pak Bupati juga mau turun. Jadi kita harus clean and clear semua di sini, harus bersih semua. Komo Pak Gubernurnya dongkapan nanti kontrol banyak. Iya. Nah, jadi clear ya teman-teman. Nah, jawabannya dari Pak Kades sendiri itu seperti itu. Jadi warga penerima bukan tidak dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan di masalah detail. Adapun untuk pengerjaan-pekerjaan yang global seperti nanti pembersihan jalan atau perapihan selokan segala macam, nah sudah mulai ada kerja bakti ya, Pak Kades ya. Nah, gitulah. Jadi clear ya, jangan ada polemik lagi teman-teman ya, gitu. Terjawab sudah pertanyaannya yang kemarin ya. Terima kasih ya Pak Kades penjelasannya, ya. Oke teman-teman, nah ini sudah mulai dibangun ini alokasi termin kedua yang sumbangan dari Pak Bupati Sukabumi ya. Terima kasih Pak Bupati Sukabumi nih. Nah di sini dibangunkan 5 lokal apa 6 ya gitu ya, yang dari Pak Bupati ya.
Nah, jadi teman-teman, Pak Bupati Sukabumi, Pak Asep Japar ini menyumbang 5 unit nih sini. Itu alokasi dari Pemda Sukabumi ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Asep Japar selaku Bupati Sukabumi yang sudah ikut menyumbang 5 unit rumah hunian tetap untuk warga yang terdampak tanah longsor di Kecamatan Nyelindung ini, teman-teman. Dan menurut informasi katanya Pak Bupati nanti akan melakukan kunjungan ke sini ya minggu-minggu ini. Nanti mudah-mudahan saya berkesempatan untuk meliput beliau saat melakukan kunjungan ke sini sebelum diresmikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ya, teman-teman. Nampak rumah pertama sudah mulai dibangun rangkanya dan langsung biasa disaksikan oleh Pak Kades dan Pak RW nih. Luar biasa nih, orang-orang luar biasa nih, setiap hari kesini nih langsung mengawasi pembangunan hunian tetap relokasi dari korban bencana alam yang terjadi di Nyelindung sini, teman-teman. Ini sedang bikin rangka, teman-teman, rangka bangunan ya. Di setting dulu di bawah, dirangkai di bawah, nanti kemudian langsung didirikan ya. Ini rangka yang kedua yang akan didirikan hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya laporkan hari ini dari Kampung KDM Sukabumi. Dan kita bisa melihat untuk termin kedua bantuan rumah hunian tetap dari Pak Bupati Sukabumi, Pak Asep Japar ya, sudah mulai dibangun. Semoga pembangunannya lancar sampai akhir, sampai selesai ya teman-teman. Dan menurut kabar informasi nanti Pak Bupati sendiri akan langsung terjun ke sini untuk melihat perkembangan Kampung KDM Sukabumi yang sedang berlangsung pembangunan ini, teman-teman. Oke, terima kasih, videonya sampai sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Saya Mang Yus pamit untuk Tukang Ulin Channel. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.